Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah. Dia selalu menjaga, memelihara, memberkati dan menuntun kita dengan firman-Nya. Kini firman-Nya akan disampaikan dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu. Dan karena itu engkau hikmati hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Dan taruhlah kuasa-Mu supaya firman-Mu dapat diberitakan dari hikmat dan kuasa Tuhan. Dan semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, Tuhan jamah supaya kami hidup dari dan di dalam kebenaran firman. Ke dalam kuasa-Mu Bapa, hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, begini dikatakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu ku katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Injil Markus dialamatkan kepada orang-orang Kristen Yunani yang berada di Kekaisaran Romawi dengan maksud untuk meneguhkan iman umat dalam menghadapi penindasan dan penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus. Nanti dilihat Markus 8 ayat 31 sampai 38. Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 mengkisahkan tentang pelayanan Yesus ketika berada di Kapernaum. Kapernaum dari bahasa Ibrani Kefarnaum, artinya kampung Nahum, terletak di tepi danau Galilea. Kapernaum menjadi tempat tinggal beberapa murid Yesus, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Nanti dilihat di Markus pasal 1 ayat 21 dan ayat 29. Bahkan Yesus juga meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum. Nanti dibaca Matius 4 ayat 13 dan Matius 9 ayat 1. Di Kapernaum, Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat, menyembuhkan sakit demam ibu mertua Simon Petrus, menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit, mengusir banyak setan, dan menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Markus 1 ayat 21 sampai 45. Banyaknya mujizat yang dilakukan oleh Yesus, hal itu tersebar ke segala penjuru dan banyak orang dari segala penjuru datang kepada Yesus.
Hal itu juga terjadi ketika beberapa hari kemudian Yesus datang lagi ke Kapernaum. Ia berada di rumah Simon Petrus dan Andreas. Kita lihat, ini tempat di mana Yesus berada di rumah Simon Petrus dan Andreas. Ini Kapernaum, di mana ketika Yesus mengajar di Kapernaum, ini ada puing-puing yang sudah tinggal reruntuhan, dan bangunan yang kelihatan ini, itulah rumah di mana Yesus berada, di rumah Simon dan Andreas. Dan di rumah itu, para pengusung membawa si lumpuh dan menurunkan tepat di depan Yesus. Sehingga kita lihat di sini, orang banyak yang datang berkerumun di sekitar daerah Kapernaum ini, di dekat rumah Simon dan Andreas yang kita lihat ditayangkan ini. Mereka datang dengan begitu banyak orang sehingga tempat itu penuh sesak sampai di muka pintu, sehingga tidak ada lagi tempat untuk orang-orang yang lain. Nanti dilihat di ayat 1 dan ayat 2 bagian A. Motivasi orang banyak yang datang kepada Yesus adalah untuk mengalami mujizat, mengalami peristiwa yang spektakuler. Yesus tidak langsung melakukan mujizat, sebab bukan itu maksud utama Yesus datang. Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman. Nanti dilihat Yesaya 61 ayat 1 dan 2, dan juga Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Dan karena itu, ketika orang banyak datang berkerumun kepada Yesus, Yesus memberitakan firman kepada mereka. Ayat 2b. Kebenaran firman harus disampaikan supaya setiap orang yang datang kepada Yesus tahu, mengerti, dan memahami bahwa setiap orang yang datang kepada Yesus bukan hanya untuk mengalami mujizat, bukan hanya mengalami hal yang menyenangkan, tapi juga siap berkorban, siap menderita, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nanti dilihat Matius 16 ayat 24, Markus 8 ayat 34, dan Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Itulah yang disampaikan pada ayat 3 dan 4 bacaan kita. Ada orang-orang yang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh. Karena tidak dapat berjalan, ia harus digotong oleh 4 orang dalam sebuah tilam. Mereka tidak dapat membawa orang itu kepada Yesus karena banyaknya orang menghadapi kesulitan ini. Mereka tidak menyerah, tidak masa bodoh, membawa pulang si lumpuh. Mereka cari solusi, cari jalan keluar. Mereka naik ke atas rumah, membongkar atap, menurunkan si lumpuh dengan tilam tepat di depan Yesus. Ini tindakan iman. Dengan iman para pengusung membawa si lumpuh kepada Yesus. Mereka rela menyangkal diri, tidak memikirkan diri sendiri. Mereka berpikir dan bertindak untuk kepentingan orang lain, yaitu si lumpuh. Mereka bekerja sama dan bersama-sama kerja. Mereka rela menanggung resiko. Mereka rela menderita, rela berkorban, naik dan bongkar atap untuk membawa si lumpuh berjumpa dengan Yesus. Iman seperti ini yang harus dimiliki dan tumbuh dalam kehidupan umat dalam menghadapi penderitaan. Tidak mudah menyerah, malah berkreasi dan berinovasi di tengah kesulitan dan penderitaan. Pada akhirnya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat 5. Kedatangan Yesus bukan hanya menyembuhkan penyakit fisik,
Tapi lebih dari itu, dia datang untuk menyelesaikan masalah dunia, yaitu dosa. Yesus menyembuhkan mulai dari yang utama, yaitu rohani, batin, psikis, dan fisik. Terjadi kesembuhan secara holistik. Iman yang sungguh, yang dibuktikan dalam tindakan, mendatangkan pengampunan dosa, dan mujizat kesembuhan terjadi ketika Yesus katakan kepada si lumpuh, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 11. Perintah Yesus penuh kuasa. Dengan iman, si lumpuh percaya dan taat melakukan perintah Yesus. Ia pun bangun segera, artinya tidak menunda, tidak mengulur waktu, langsung bertindak, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang banyak. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ayat 12. Beriman, percaya kepada Yesus harus dibarengi dengan ketaatan melakukan perintahnya. Bersedia menjadi saksi bagi banyak orang, supaya orang lain juga memuliakan Allah. Perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus kepada si lumpuh dianggap oleh beberapa orang Yahudi yang hadir di situ sebagai perbuatan yang menghujat Allah. Sebab tidak ada manusia yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Ayat 6 dan 7. Rupanya orang-orang Yahudi belum mengenal Yesus. Di sini penginjil Markus mau memperkenalkan siapa Yesus. Yesus adalah Allah. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Dan dia berkuasa mengampuni dosa. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ayat 8-10. Untuk itulah Yesus datang ke dunia. Untuk mengampuni dosa dunia melalui kesengsaraan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Umatnya juga harus siap menderita karena iman. Itulah berita yang disampaikan kepada umat yang berada di tengah penderitaan. Jemaat Maha Tuhan, kita hidup di tengah dunia yang tak sepi dari tantangan dan penderitaan. Terkadang karena iman kepada Yesus Kristus, kita menderita, dan karena itu kita diingatkan dan diteguhkan lagi dengan firman bahwa beriman, percaya kepada Yesus Kristus bukan hanya karena mujizat kesembuhan, mujizat keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, ketenaran, kesenangan. Walau memang semua itu dapat dilakukan oleh Yesus, tapi bukan itu yang utama. Beriman, percaya kepada Yesus harus dibuktikan dalam tindakan, yaitu pertama, datang kepadanya. Wujud datang kepada Tuhan, hidup dalam persekutuan yang beribadah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Semakin rajin dan giat beribadah. Ibrani 10 ayat 25. Dan itulah orang-orang banyak datang berkerumun kepada Yesus. Dan bahkan para pengusung datang membawa si lumpuh kepada Yesus. Itu tindakan iman. Yang kedua, hidup beriman kepada Tuhan haruslah membuktikan dalam ketaatan membaca, mendengar, dan melakukan firman. Taat mendengar firman dan juga membuktikan firman itu di hidup ini. Dan yang poin yang ketiga, beriman dan percaya kepada Yesus harus dibuktikan ada penyangkalan diri. Tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, berupaya cari solusi, rela menanggung resiko, ada kerelaan berkorban, rela menderita, ada kerjasama dan sama-sama kerja. Itulah yang dilakukan oleh para pengusung. Si lumpuh bisa berjumpa dengan Yesus sehingga terjadi kesembuhan secara holistik. Dosa diampuni, si lumpuh berjalan.
kita semua telah mengalami pertolongan Tuhan. Dia telah menebus, mengampuni, dan menyelamatkan. Hendaklah kita menjadi saksi, menjadi duta penyembuhan holistik, supaya semua orang memuji dan memuliakan Allah. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini mengubahkan setiap kami. Bahwa sesungguhnya kami datang kepadamu, kami beriman kepadamu. Bukan cuma untuk menikmati yang menyenangkan, tapi juga siap menderita karena iman kepadamu ya Yesus. Dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini. Biar pelayanan ini jadi berkat bagi banyak orang. Semua yang mengikuti ini, dimanapun mereka berada, biar diberkati Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menjaga nyawamu dari segala kecelakaan. Ia memberikan kemujuran, kemenangan, dan keselamatan kini dan selamanya. Amin. Trims.